Halo guys, kali ini langsung aja aku mau kasih tutorial caranya ngambil dokumen apostille dari Kemenkumham. Jadi apostille ini apa? Apostille itu bahasa gampangnya kayak legalisasi dokumen kalian yang ada di Indonesia agar bisa kalian pakai setelah kalian nanti tinggal di luar negeri, baik kuliah ataupun mungkin kalian nikah ataupun kerja di sana. Biasanya yang di apostille itu dokumen seperti ijazah, transkrip, akta lahir, surat menikah, surat keterangan belum menikah, bisa juga dokumen-dokumen lain jika emang diminta untuk apostille. Dan di Indonesia sendiri, apostille itu nggak gratis ya guys. Kalian harus bayar 150.000 per dokumen. Itu per hari ini ya, bulan November tahun 2025. Bisa aja kapan-kapan itu naik, tapi kalau per hari ini itu 150.000 per dokumen. Ngambilnya di mana dokumen ini? Ngambilnya itu di kantor Kemenkumham terdekat sama kalian, dan nanti kalian bisa pilih lewat aplikasi kalian di website, sekaligus kalian ngajuin dokumen kalian untuk diapostille. Nah, gimana caranya ngajuin dokumen kalian untuk diapostille? Yuk ikut tutorial aku kali ini. Aku bakalan share screen juga, jadi kalian bisa ngikutin step by stepnya dengan mudah. Pertama, kalian bisa ke Google aja, terus kalian bisa langsung ketik apostille AHU gitu ya. Nah, di sini bakal muncul yang pertama kali itu AHU Online, nama websitenya. Kalian klik aja, kalian bisa klik daftar. Nah, di sini kalian akan registrasi pakai nomor NIK, email, nama lengkap, dan juga nomor handphone. Setelah nanti kalian bisa registrasi, kalian tinggal masuk aja kayak akun aku ini. Dan halamannya tuh kayak gini. Nah, buat kalian yang nanti masih baru, pasti untuk permohonan ditolak dan permohonan selesainya tuh masih 0. Dan di sini saya udah ada angkanya 3 permohonan ditolak dan 4 permohonan selesai karena udah pernah apply sebelumnya. Kemudian kalian langsung aja ke buat permohonan. Nah, dokumennya kalian pilih dokumen apa yang mau kalian apostille. Kalau misalnya ijazah atau transkrip berarti dokumen pendidikan. Kalau misalnya surat nikah dan lain-lain berarti pernikahan. Kalau misalnya akta atau kakak berarti kalian pilih yang dokumen kependudukan. SKCK juga ada dan dokumen-dokumen lain, nanti kalian pilih sesuai sama jenis dokumen yang mau kalian apostille gitu. Contohnya di sini aku mau pendidikan. Dan negara tujuannya. Kalian mau berangkat ke negara apa? Kalian wajib isi di sini. Contohnya aku mau ke Australia. Pilih Australia. Nah, kalian pilih apostille. Kemudian kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini kalian harus melengkapi semua data pemohon. Nah, yang harus diperhatikan di sini karena kalian buat untuk diri sendiri ya, kalian bisa pilih aja diri sendiri. Atau kalau kalian bikin buat orang lain, kalian klik orang lain. Tapi harus pakai surat kuasa gitu. Jadi untuk diri sendiri aja. Kemudian namanya ini udah otomatis ya, nggak bisa diubah. Dan pertama kalian harus upload identitas pemohon. Nah, ini kalian harus upload KTP kalian gitu. Ini aku ngayal aja. Nah, kalian upload file KTP kalian, bisa foto, bisa PDF. Kemudian tempat lahir kalian di mana dan tanggal lahir kalian. Ini aku ngarang aja ya. Tanggal lahir kalian berapa? Terus jenis kelamin dan negara tempat tinggal yang sekarang, berarti Indonesia. Indonesia, oke. Dan alamat lengkapnya ini wajib diisi sesuai sama yang di KTP ya. Ini saya ngarang aja. Sampai RW-nya juga. Terus kelurahannya ini saya ngarang juga ya. Jadi kelurahannya kalau kalian udah bener, nanti kecamatan, kabupaten, dan provinsinya itu udah otomatis. Kemudian lanjut ke data dokumen. Nah, tipe dokumennya itu konvensional atau elektronik. Kalau konvensional itu yang ada tanda tangan manual, pakainya
namanya tanda tangan yang pakai ballpoint. Itu kalian pilihnya konvensional. Misalnya di ijazah kalian itu tanda tangannya pakai pulpen, si kepala sekolahnya mungkin. Nah itu berarti pilihnya konvensional. Tapi kalau yang elektronik, yang zaman sekarang, itu kalau di bagian tanda tangannya tuh nggak ada tanda tangan ballpoint, tapi dia pakai QR code gitu, atau pakai kode, atau pakai barcode gitu ya. Nah itu kalian pilihnya yang dokumen elektronik. Kemudian untuk jenis dokumen ini yang tadi ya, bisa pilih sama kayak yang tadi aja, pendidikan. Nama dokumennya apa? Misalnya ijazah SMA, tulis saja ijazah SMA. Dan nomor dokumen, nomor ijazah kalian itu berapa, ditulis di sini. Ini aku ngarang aja. Terus nama yang tertera di dokumen itu nama kalian sendiri ya. Kalau ini ijazah kalian sendiri, nama kalian. Kemudian jumlah dokumennya kalian berapa? Karena satu berarti satu aja. Dan tanggal dokumen. Tanggal dokumen itu tanggal yang tertera biasanya tuh di atas tanda tangan, di atas tanda tangan orangnya gitu. Misalnya 9 Oktober 2025. Kemudian kalian upload dokumennya. Jadi ijazahnya atau dokumen yang lain itu kalian udah scan dulu dalam bentuk PDF, kalian bisa upload di sini. Setelah itu, yang paling penting kalian harus isi data pejabat. Nah, ini pejabat ini maksudnya data orang yang menandatangani dokumen kalian. Biasanya ada di bawah sendiri gitu kan. Kayak dokumen ini disahkan oleh bla bla bla. Nah, kalian ngisi data orang itu. Namanya siapa? Ditulis di situ. Dan ini biasanya yang sering banget terjadi masalah itu di sini. Jadi namanya kalian nulis Ahmad. Tapi kok nggak ada misalnya Ahmad Suroso yang ada di dokumen kalian? Kenapa nggak ada Ahmad Suroso? Nah, bisa jadi si pejabat itu tuh belum kedaftar di layanan AGWI ini gitu. Dan kalau udah kedaftar sih kalian tinggal pilih aja kan, karena udah kedaftar. Tapi kalau misalnya belum, kalian harus mendaftarkan dulu. Nih, daftarkan nama pejabat publik. Dan ini biasanya kalau pejabatnya belum terdaftar itu lumayan lebih panjang prosesnya. Kemudian instansinya apa? Misalnya di SMA Negeri 1 Jakarta. Kemudian jabatannya apa? Misalnya kepala sekolah. Nah, kalian biarin dulu nih, meskipun tadi nggak terdaftar ya, kalian biarin dulu. Kemudian kalian pilih tempat cetak sertifikat apostel yang dekat sama kalian itu di mana. Dan di sini kan ada banyak nih, ada dari Sumatera Utara, ada yang di Bengkulu, terus ada juga yang di Jogja dan lain-lain. Kalian bisa pilih. Misalnya aku pilih yang di Kuningan, yang di Jakarta. Nah, setelah semua terisi, kalian bisa tambah permohonan. Gitu. Nah, ketika semuanya kalian cek ini udah bener, kalian tinggal simpan dan lanjutkan. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu kalian bakalan nunggu dulu nih diverifikasi sama sistem si AHU ini. Jadi kalian bisa ke beranda lagi kalau misalnya kalian udah submit, terus kalian bisa cek di daftar permohonan. Oke, nah nanti bakal muncul di sini dan kalian harus cek secara berkala statusnya ya. Sedangkan kalau misalnya selesai atau diterima, kalian bisa download voucher untuk bayar. Nah, untuk bayarnya kalian bisa ke bank atau bisa lewat aplikasi-aplikasi online untuk bayar. Nah, biasanya kalau aku sendiri itu aku suka pakai Shopee ya. Kalian tinggal masuk aja di daerah di bagian pembayaran surat negara atau SBN. Nanti kalian copy aja kode yang ada di voucher tadi, terus kalian bisa bayar lewat situ. Dan setelah itu, setelah kalian bayar, nanti statusnya bakal berubah jadi di sini nanti jadi sudah dibayar. Artinya kalau sudah dibayar, kalian udah bisa ngambil ke kantor Kemenkumham yang tadi kalian pilih. Gitu. Jadi gampang kan?
Jadi untuk kursus apostel ini nggak nyampe seminggu, biasanya tergantung sama berapa lama proses verifikasinya. Gampang, mudah, dan bayarnya juga cukup simple ya, bisa lewat aplikasi. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau studi ataupun pindah ke luar negeri ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, ataupun subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi untuk konten dan sharing tentang studi atau kuliah ke luar negeri. Bye!